Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Engkau masih berkenan menganugerahkan kesehatan, nafas hidup dan keselamatan. Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kini sebelum menjalani aktivitas di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, menghayati firman ataupun sabda Tuhan, dan kami mampu untuk memberlakukannya, mewujud nyatakannya lewat sikap, perilaku, hidup, tindakan, dan tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar dalam pemberitaan sabda Tuhan di pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan Alkitab hari ini ada semacam peringatan yang disampaikan penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen yang membaca surat Ibrani ini. Peringatan seperti apa itu? Peringatan itu bisa kita baca di ayat 2 dan ayat 3. Di ayat 2 penulis surat Ibrani mengatakan tentang ganjaran setimpal bagi orang yang melanggar dan tidak taat kepada firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dengan firman yang disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat? Para ahli umumnya menafsirkan bahwa firman yang disampaikan dengan perantaraan malaikat itu adalah Taurat Tuhan. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 7 di ayatnya yang ke-53. Penulis Ibrani mau mengatakan bahwa orang yang melanggar dan tidak taat terhadap Taurat Tuhan akan mendapat ganjaran setimpal, yaitu hukuman. Lalu penulis surat Ibrani mengingatkan, kalau pelanggaran dan ketidaktaatan kepada Taurat Tuhan saja mendatangkan ganjaran setimpal, apalagi jika seseorang menyia-nyiakan dalam arti mengabaikan atau menolak keselamatan yang besar yang diberitakan dalam Injil Yesus Kristus.
Injil itu dikatakan oleh penulis surat Ibrani pertama-tama diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri. Tetapi kemudian juga Injil Yesus Kristus itu diberitakan oleh murid-murid Yesus Kristus. Saudaraku, Injil Yesus Kristus adalah kabar baik yang berisi tentang anugerah keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu berarti orang yang tidak mau mendengar, mengabaikan atau menolak berita Injil Yesus Kristus, berarti ia mengabaikan, menolak keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam konteks surat Ibrani, orang-orang yang tidak mau mendengar, mengabaikan dan menolak Injil Yesus Kristus adalah orang-orang Kristen yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, namun karena pengaruh ajaran lain akhirnya mereka berpikir untuk meninggalkan Yesus dan tidak mau lagi beriman kepada Yesus Kristus. Itu artinya bahwa orang yang tidak mau mendengar, yang mengabaikan, yang menolak Injil Yesus Kristus ternyata bukan hanya orang-orang non-Kristen, tetapi juga orang-orang Kristen yang sudah beriman kepada Yesus Kristus tetapi tidak hidup berpadanan pada Injil Yesus Kristus itu dan berpikir untuk meninggalkan Injil itu karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain. Saudaraku, apakah kita sebagai orang Kristen termasuk orang-orang yang tidak mau mendengar, mengabaikan atau menolak Injil Yesus Kristus? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab, "Tidak, Pak Pendeta. Saya ini sudah dibaptis dari sejak kecil, sudah diteguhkan CD, dan saya telah mengaku percaya pada Yesus Kristus dan menerima keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus sebagaimana yang disampaikan dalam berita Injil." Dan mungkin kita mengatakan, "Saya ini rajin beribadah dan giat dalam pelayanan." Saudaraku, bagus sekali jika saudara sudah dibaptis. Di CD, saudara telah mengaku percaya dan saudara telah menerima keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus sebagaimana disampaikan dalam berita Injil. Bagus sekali juga ketika saudara rajin beribadah dan giat dalam pelayanan. Namun hendaknya kita mengingat bahwa ketika dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan yang jahat, kita berbuat tidak adil kepada sesama, kita tidak hidup menyatakan kasih Kristus, malahan kita bersikap apatis, menyebarkan permusuhan, menyebarkan persengketaan, bukan damai sejahtera, maka sebenarnya kita termasuk orang-orang yang tidak mau mendengar, mengabaikan, dan menolak Injil Yesus Kristus. Atau mungkin kita sudah dibaptis di CD, telah menerima keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Yesus sebagaimana yang disampaikan dalam berita Injil. Kita rajin beribadah dan giat melayani Tuhan. Namun kenyataannya kita mengandalkan kekuatan kuasa gelap dalam hidup kita, maka sebenarnya kita termasuk orang yang mengabaikan atau menolak Injil Yesus Kristus. Saudaraku, pagi hari ini mari kita membuka telinga. Kita bergembira mendengar berita Injil Yesus Kristus yang berisi anugerah keselamatan dari Allah yang memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus.
Dan biarlah kiranya kita tidak hanya mendengar, tapi kita berusaha hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Dan kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu membuka telinga, membuka hati untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus. Kami boleh mendengar tentang berita keselamatan itu, dan kami juga boleh hidup berpadanan dengan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan, biarlah kiranya Kau menolong kami untuk selalu hidup berdasarkan Injil Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk kami boleh menjalani seluruh aktivitas kerja dan karya di sepanjang hari ini. Kami boleh hidup berpadanan pada Injil Kristus, melakukan kebenaran, keadilan, dan menyatakan kasih Kristus. Dan biarlah kiranya kami tetap hidup dalam iman, percaya kepada Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Iman kami tidak tanggalkan. Kami tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kami. Dan kami yakin bahwa Engkau akan menguatkan kami untuk hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau berkati seluruh aktivitas kerja dan karya kami, harapan-harapan dan impian kami. Tuhan berkenan memberkatinya. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Untuk mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan menguatkan iman dan memberikan kelepasan dan pembebasan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.